Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sampai saat sekarang kita masih bisa menghirup udara yang segar, merasakan bagaimana indah dan kenikmatan hidup yang mungkin tidak akan bisa kita balasi dengan berbagai cara apapun. Sungguh dengan itu marilah kita selalu menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk selalu beribadah dan menyembah Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita senantiasa selalu bersalawat kepada beliau. Insyaallah barang siapa yang selalu rajin bersalawat kepada beliau, nanti di hari akhirat kita akan mendapatkan pertolongan syafaat dari beliau sehingga kita terhindar dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan di kuliah kita pada tafsir ayat ekonomi dengan tema pembahasan distribusi, tentang bagaimana distribusi, bagaimana bagusnya distribusi di dalam agama Islam, bagaimana konsep distribusi yang ditawarkan oleh agama Islam di dalam Al-Quran, sehingga distribusi yang seyogyanya yang memang betul-betul mengakui konsep syariah, betul-betul terrealisasi dan betul-betul dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat, baik itu masyarakat Islam maupun secara umum masyarakat yang ada di permukaan bumi ini. Tema pembahasan kita memang bicara tentang distribusi. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan bicara tentang distribusi tersebut secara spesifik, ya, terutama di dalam Al-Quran. Saya ingin Anda semuanya mendengarkan sebuah cerita singkat yang memproyeksikan bagaimana distribusi yang ada di sebuah negara. Ya, baik, saya mulai. Satu pagi di Leiden, Leiden di Belanda, seorang gadis mengendarai sepeda menyusuri tepian sungai. Ia memakai mantel warna hitam, syal berwarna terang, kemeja putih, juga celana legging dan sepatu boot dengan hak tinggi. Rambutnya ikal diterpa angin, aroma wangi semerbak di sekelilingnya, ditingkahi udara pagi yang dingin. Wajahnya yang putih dipijar diterpa mentari pagi. Nah, pemandangan seperti ini biasa saya dapati sambil saya berdiri di sepeda di kampus selama 5 tahun berada di Belanda. Seorang pria separuh baya mengenakan jaket warna biru tua yang telah memudar, memakai kemeja warna merah muda. Ia menambatkan sepedanya di halaman depan De Vrieshof, salah satu bangunan paling tua di universitas paling tua di Belanda, yaitu Universitas Leiden. Pria paruh baya ini bernama David Henley, tingginya hampir 1,8 meter. Dia berdarah Inggris, namun telah 3 dekade tinggal dan menjadi warga negara Belanda. Saya mengenalnya karena dia adalah pembimbing akademik saya. Di halaman kampus universitas itu kadang kami berpapasan, sama-sama memakaikan sepeda kami. Dalam sebuah kesempatan excursion, Margriet van Til, koordinator program kami, mengajak saya jalan-jalan ke Binnenhof, yang merupakan sebuah kompleks bangunan pemerintahan di pusat kota Den Haag di tepi danau Hovier yang luas dan jernih. Di kompleks Binnenhof itu terletak gedung Tweede Kamer alias gedung parlemen Belanda. Ada juga bangunan-bangunan kementerian, termasuk kantor Perdana Menteri, tempat kepala pemerintahan Belanda yang bekerja setiap hari. Bangunan itu juga dilengkapi dengan parkiran sepeda. Margriet menunjukkan kepada saya di mana tempatnya sang Perdana Menteri memarkir sepedanya. Apa yang muncul dalam benak kita ketika membaca ilustrasi di atas? Romantis, seperti halnya si gadis tadi. Hemat dan menyukai olahraganya seperti halnya profesor saya dan sang menteri tadi.
Atau mungkinkah ketiganya adalah orang-orang yang sekaligus memiliki sifat semua itu? Itulah yang saya pikirkan saat awal-awal tiba di Belanda dulu. Tapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa keadaan itu adalah social constructed atau politically designed? Dengan kata lain, ia lahir dari imajinasi politik masyarakatnya. Apakah Anda percaya? Bagaimana ia bisa dijelaskan? Sepeda menjadi alat transportasi Belanda usai Perang Dunia Kedua, terutama pada tahun 70-an, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 222%. Kondisi itu membuat bangsa Belanda memiliki kemampuan untuk memenuhi jalan-jalan mereka dengan mobil. Hasilnya adalah angka kecelakaan lalu lintas yang mencapai belasan ribu per tahunnya. Saat itulah muncul class action atau protes massal dari masyarakat yang menuntut pertumbuhan jumlah mobil dan mulai memprioritaskan sepeda. Lalu pada tahun 1973, Belanda mengalami krisis ekonomi yang cukup berat setelah beberapa dekade penuh kemakmuran. Ini membuat pemerintah makin mendengarkan protes masyarakat. Maka pada tahun 1975 mulailah diawali kebijakan sepeda sebagai raja jalanan dengan dibangunnya jalur khusus sepeda. Bermula dari Den Haag sampai Tilburg dan akhirnya meliputi seluruh wilayah Belanda. Nah, jika kita mengikuti jalur sepeda itu nanti tanpa henti, kita akan sampai di luar negeri seperti negara sebelahnya Jerman, Belgia, Prancis dan sekitarnya. Dengan kata lain, saat saya menyaksikan sang gadis, profesor, dan perdana menteri yang bersepeda, kenyataan yang saya lihat adalah bukanlah sesuatu yang alamiah. Dia adalah produk atau keputusan politik yang lahir dari sebuah imajinasi bahwa menciptakan masyarakat dengan sedikit kecelakaan adalah possible, adalah sesuatu yang mungkin. Namun, sepeda bukan hanya tentang menekan angka kecelakaan, melainkan juga tentang upaya menciptakan masyarakat yang setara secara ekonomi dan sedikit mungkin memiliki ketimpangan sosial. Nah, inilah yang terjadi bagaimana di negara Belanda. Untuk memastikan bahwa sepeda menjadi raja jalanan, pemerintah membuat kebijakan tambahan Dia berupa insentif bagi mereka yang bersepeda dan hukuman bagi mereka yang naik mobil atau kendaraan pribadi. Insentif bagi bersepeda ini bisa berupa hal kecil dan sederhana. Parkir yang bisa tepat di depan kantor dan gratis. Adapun parkir mobil akan jauh dari kantor dan akan bayar mahal. Hingga pajak mobil yang sangat tinggi dan usia mobil yang beredar di lapangan dikontrol ketat. Mobil dengan usia di atas 5 tahun akan kena pajak lebih besar dan tidak boleh dipakai keluar rumah dan pada musim dingin karena dianggap bisa mencelakakan orang lain. Insentif untuk bersepeda pun juga berupa tempat parkir sepeda yang sangat banyak di stasiun-stasiun. Namun parkir untuk mobil di sekitar stasiun hampir tidak ada. Dia harus jaga jarak cukup yang jauh dan sangat mahal juga. Lalu di dalam gerbong kereta ada gerbong-gerbong khusus untuk sepeda. Negara memastikan bahwa orang kaya tidak akan kaya sendirian di sana. Sementara orang yang miskin tidak akan terlalu miskin sehingga tak bisa hidup. Itulah landasan filosofinya. Mereka yang punya uang untuk membeli mobil akan menderita karena harga mobil yang sangat mahal, dengan pajak tinggi, bahan bakar yang mahal, dan biaya parkir yang mahal. Kendaraan umum sebaliknya, dibuat nyaman, tempat waktu, murah, dan segala macamnya. Di Belanda, pelajar tak harus membayar untuk naik bus atau kereta. Demikian juga dengan mahasiswa. Seseorang baru harus membayar jika dia telah bekerja. Lebih jauh, keadilan ekonomi sebagai filosofi diwujudkan dengan kebijakan politik yang paling konkret, yaitu pajak progresif. Semakin besar penghasilan per bulan seseorang, semakin besar pajak yang harus dia bayarkan. Semakin kecil, maka sebaliknya semakin sedikit pajak yang mesti ia bayarkan. Mereka yang bergaji sekitar 3.000 atau 5.000 euro, kalau kita rupiahkan sekitar 51 sampai 85 juta rupiah per bulan, harus membayar pajak sampai 40%. Yang menerima lebih dari itu maka mesti membayar pajak sampai 50% atau lebih. Bagaimana dengan orang miskin yang penghasilannya di bawah standar hidup yang layak? Mereka tak mesti kena pajak. Bahkan akan diberi subsidi. Mereka yang tak bekerja mendapatkan subsidi bulanan.
Satu kisah lain tentang seorang tetangga saya. Ya, dia seorang pria tua berusia 72 tahun, tanpa pasangan, tanpa pekerjaan. Tetapi tiap bulan dia mendapatkan subsidi dari pemerintah sekitar 1.400 euro atau sekitar 24 juta. Jumlah itu besar ya, dari beasiswa yang saya terima per bulannya. Opa Mida ya, demikian saya menyapanya. Memiliki penyakit jantung. Hampir tiap tahun ia mesti membayar asuransi dengan uang subsidinya itu. Opa bisa membayar asuransi bulanan, dan dengan asuransi itu pula dia bisa melakukan operasi jantung yang biayanya jauh lebih mahal dari premi yang ia bayarkan. Dia bisa membayar sewa rumah dan memenuhi rumahnya dengan perabot-perabot yang layak, termasuk TV besar yang berfungsi sebagai home studio. Setiap Selasa ada serial TV favoritnya yang tonton sampai ia menangis dari sofanya yang empuk. Setiap musim panas pun tiba, dia bisa pergi liburan ke rumah. Hal sebaliknya terjadi pada profesor saya, David. Dia seorang profesor dengan penghasilan baik. Istrinya pun seorang peneliti di salah satu lembaga riset terbaik di dunia. Namun ia sering mengeluh karena gaji istrinya habis hanya untuk membayar jasa penitipan anak tiap bulannya. Yang saya perkirakan gaji istri bersekitar 3.000 sampai 4.000 euro per bulan. Ya, biaya penitipan anak bisa semahal itu untuk mereka. Padahal saya dan istri hanya membayar 300 euro per bulan untuk penitipan anak kami. Mengapa demikian? Karena beasiswa kami hanya sedikit di atas standar hidup layak, sehingga berhak untuk mendapatkan subsidi untuk penitipan anak. Profesor saya tak punya pembantu ya, karena jelas bahwa jasa pembantu atau babysitter di rumah akan jauh lebih mahal lagi. Bahkan sepasang profesor pun tak akan kuat untuk membayarnya. Gaji seorang profesor yang hanya sekitar 4.000 euro atau sekitar 68 juta rupiah itu sebenarnya cukup tinggi. Tentu saja ini hasil estimasi karena saya tak akan berani bertanya berapa gajinya. Nah, estimasi itu berasal dari iklan lowongan profesor atau peneliti yang biasa selalu menyebut besar gaji yang ditawarkan. Jika kita rupiahkan maka dia sekitar 60 juta sebulan. Jika ditambahkan dengan gaji sang istri yang kurang lebih sama maka akan sekitar 100 juta lebih per bulannya. Namun tetap saja mereka tak punya pembantu sebab mereka harga apa saja yang akan lebih mahal buat mereka. Belum terhitung pajak yang bisa mencapai separuh gaji dari gaji yang mereka bayarkan. Nah, menariknya, penghasilan sang profesor ini ternyata jauh lebih tinggi dari orang-orang yang di Indonesia menjadi pekerja kelas sangat rendah di sana, seperti cleaning service, pelayan restoran, perawat manula, atau tukang sapu jalanan. Gaji mereka kurang lebih sama. Mereka dibayar sekitar 8 sampai 9 euro per jam, ya, sekitar 130 sampai 150 per jam selama 40 jam seminggu. Maka penghasilannya antara 1.200 dan 1.400 euro per bulan. Gaji mereka memang tak boleh di bawah 1.200 euro karena 1.150 euro dinyatakan sebagai jumlah biaya hidup minimal bagi setiap orang yang hidup di Belanda. Mereka yang bekerja secara legal akan dibayar tidak kurang dari itu per bulan. Jika masih kurang juga, maka negara akan mengenapinya dengan subsidi. Pada satu perjalanan berkereta, saya bertemu dengan seorang remaja 21 tahunan, namanya Sani. Dia mengaku baru saja liburan dari Indonesia. Itulah sebabnya dia suka bercakap-cakap dengan saya yang berkebetulan seorang Indonesia. Selain memuji keindahan Indonesia, dia juga bercerita hal menarik lainnya. Dia berjalan-jalan di Indonesia karena dia baru saja keluar dari tempatnya bekerja selama 2 tahun. Sani seorang lulusan SMA. Jadi dia bisa pasti bekerja ya. Jadi dia pasti bukan bekerja kerah biru, kerja orang kaya. Namun dia mampu liburan ke luar negeri dengan gajinya. Dia bilang bahwa dia setelah bekerja selama 2 tahun itu dia berhak untuk mendapatkan gaji penuh selama 3 bulan. Dengan gaji 3 bulan inilah dia jalan-jalan ke Indonesia. Begitulah di Belanda. Setiap orang berhak untuk mendapatkan penghidupan layak, ya, seperti bunyi pasal Undang-Undang 27 tahun 45. Di Belanda, fakir miskin, orang jompo, anak-anak telantar, bahkan juga pengungsi dipelihara oleh negara seperti amanat pasal 34 Undang-Undang kita. Seperti sila kelima Pancasila, dengan negara Belanda mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Di sana menjadi terlalu kaya dibandingkan tetangga sekelilingnya adalah merupakan sebuah dosa. Negara memastikan hal itu tidak terjadi, bahkan untuk hal-hal sepele sekali. Tidak hanya dengan pajak progresif, namun termasuk hal-hal kecil lainnya, misalnya saja bentuk rumah.
Dari tetangga saya adalah seorang mantan anggota parlemen dari Partai Buruh. Saya tahu bahwa ada hukum yang mengatur bahwa bentuk rumah. Saat seseorang ingin membangun rumah, desainnya harus mendapat izin dari negara. Dia tidak boleh terlalu berbeda dari rumah tetangganya. Dari situ saya tahu mengapa semua rumah di Belanda mirip satu sama lainnya. Perbedaan antara mereka yang lebih kaya atau yang biasa adalah hanya perabotan interior rumahnya saja. Nah, lalu bagaimana dengan Indonesia? Jika kita mencermati teori terbaru dalam ilmu politik untuk menggambarkan situasi Indonesia hari ini, maka kita akan bertemu dengan sebuah kata oligarki. Kita tahu, secara politik oligarki berarti adanya segelintir orang yang begitu berkuasa sehingga mereka bisa menentukan semua keputusan politik bagi ratusan juta orang lainnya. Secara ekonomi, oligarki merujuk pada keadaan di mana sejumlah kecil manusia menguasai sebagian besar kekayaan bangsa. Robinson dan Hafiz mendefinisikan oligarki sebagai suatu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya pengumpulan kekayaan dan kewenangan di tangan segelintir elit politik saja, beserta seperangkat mekanisme untuk mempertahankannya. Nah, adapun Winters mendefinisikannya sebagai politik pertahanan kekayaan di antara para aktor yang menguasainya. Untuk kasus Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh para sarjana itu, segelintir yang berkuasa dari sisi politik itu ternyata adalah orang-orang yang sama dengan mereka yang berkuasa secara ekonomi. Buah dari ketimpangan penguasaan ekonomi dan politik hari ini adalah dilahirkannya keputusan politik yang semakin memperkaya mereka yang kuat dan semakin memarginalkan mereka yang lemah. Maka tidak heran jika Robinson dan Hedis tadi menggambarkan bahwa demokrasi di Indonesia hari ini mengalami stagnansi atau bahkan kemunduran karena ia justru dibajak oleh para elit mereka yang sendiri yang mereka namai juga sebagai elit predator. Nah, begitulah realita yang terjadi di Indonesia. Nah, tidak heran juga jika ICEAS sebagai lembaga riset di Singapura pada penghujung tahun 2017 mengungkapkan bahwa partai politik itu 45,8% dan DPR itu 55,4% merupakan lembaga yang paling tidak percaya oleh masyarakat. Lebih separuhnya tidak dipercaya oleh masyarakat. Ya, di Indonesia itu dari 10 institusi publik yang disurvei. Dari sisi ekonomi, oligarki menghasilkan masalah nyata. Sebagaimana dirilis oleh berbagai riset dunia, Indonesia mengalami problem ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat. Pada tahun 2017, Oxfam mengungkapkan bahwa 1% warga terkaya di negeri ini menguasai hampir separuh, 49% kekayaan nasional. Berikutnya, 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan yang lebih besar dari 40% penduduk termiskin, atau sekitar 100 juta orang bandingannya. Dalam satu hari, pendapatan dari bunga orang terkaya di Indonesia melampaui 1000 kali belanja orang miskin untuk kebutuhan pokok mereka selama setahun. Nah, dengan catatan itu tidak mengherankan bila kita dinobatkan sebagai negara dengan ketimpangan ekonomi ke-6 tertinggi di dunia. Sementara itu, survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, mengungkapkan temuan yang kurang lebih sama, di mana ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia. Menurut survei itu, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3% kekayaan nasional. Kondisi ini hanya lebih baik dibandingkan dengan Rusia, India, dan Thailand. Data Bank Dunia pada tahun 2015 menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia pada tahun 2000-an semakin memburuk dibandingkan tahun 90-an, di mana kini Gini ratio kita ada di kisaran 39. Pada tahun 90 di angka 30-an. Secara sederhana, kita juga bisa menyebut indeks Gini ini sebagai indeks ketimpangan ekonomi, di mana semakin tingginya ketimpangan di suatu negara, maka semakin tinggi indeks Gininya. Namun, mari kita lupakan statistiknya. Kita lihat bagaimana realita kehidupan sehari-hari di negara Indonesia. Kita sudah terlalu terbiasa melihat ketimpangan di sekeliling kita. Di Jakarta, kita tahu di belakang gedung-gedung megah
pencakar langit di daerah Kuningan. Tamrin adalah perumahan yang warga yang sederhana, dengan gang-gang sempit, sungai yang keruh, dan pemukiman kotor yang tak layak huni. Kondisi serupa atau bahkan lebih mengenaskan ya, bisa kita ketemukan ketika kita pergi ke Palmerah, daerah Palmerah. Tak hanya sempit, kotor dan sungai keruh, banjir pun bisa sewaktu itu datang saat hujan menderas datang dalam waktu lama. Bagaimana dengan Semarang ya? Berbicara tentang Semarang, benak saya segera melayang ke tahun 2000 sampai 2004 di masa-masa kuliah waktu itu ya. Pada tahun 2002 sampai 2004 saya pernah tinggal di pemukiman orang miskin di Genuk Karanglo. Pemuda di sana tiap hari nongkrong di depan indekos saya. Mereka pengangguran, berwajah preman, kadang mabuk, rambut gondrong dan banyak tato. Namun sebenarnya hati mereka baik, Hello Kitty. Ya. Biarpun preman, mereka sangat takut pada ibunya. Kini saya tahu, anak-anak muda itu hanya tidak punya pekerjaan. Pada saat itu, pikiran saya yang sempit melihat mereka sebagai pemuda tak berguna, yang malas dan enggan bekerja keras. Kini, jika saya melihat ke belakang, yang saya lihat adalah wajah-wajah kaum marginal yang tak tersentuh oleh tangan negara yang sibuk memperkaya kaum elitnya. Sebagai peneliti media, saya belajar bahwa kawan-kawan saya di Genuk Karanglo itu juga tak bisa menggantungkan nasibnya kepada media. Seiring dengan adanya krisis representasi pada institusi negara formal seperti partai politik, DPR, kita juga tak bisa berharap banyak pada media. Tak lain karena para oligarki juga menguasai media tadi, sehingga mereka tidak bisa berpengaruh banyak terhadap kepentingan mereka terhadap media. Seperti diungkap dalam studi LIM ya, tahun 2011 dan 2012, Nugroho 2012 dan Tapsa 2017. Media massa kita dikuasai oleh segelintir konglomerat yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Hasilnya adalah tidak ada keberagaman. Ya. Media terjebak ke dalam 1-2 corak. Pada satu sisi, kita menyaksikan media menjadi institusi yang hanya menjadi corong kekuasaan, yang pandai memuji dan menjadi halaman-halaman utama dari tayang mereka, ya, menjadikan panggung bagi penguasa. Di sisi lain, kita melihat media menjadi penekan penguasa yang membuat kita mendapat kesan seakan-akan dia telah menjadi oposisi bagi kekuasaan. Namun, ternyata bukan. Karena fungsi kritis itu tidak hanya tanpa didasari investigasi berdasarkan kebenaran, tetapi juga segera memusnah begitu pemiliknya mendapat bagian dari kue penguasa. Dengan kata lain, sebagaimana diungkap Andres, ya, media hanya menjadi sarana antara elit politik untuk menjadi penekan pada kekuasaan untuk keuntungan ekonomi politik mereka sendiri. Media menjadi alat tukar dalam praktik politik dagang sapi. Keduanya tidak banyak berguna bagi terwujudnya demokrasi yang substantif. Itu adalah situasi di mana demokrasi telah mampu mengantarkan kita pada pemenuhan hak asasi warga yang meliputi tak hanya hak sipil dan politik, namun juga asasi sosial dan ekonomi. Sementara itu, kita hampir tidak pernah melihat media mengangkat isu struktural mengenai ketimpangan ekonomi. Sebagaimana diangkat dalam studi Steele, potret kemiskinan di media dibingkai sedemikian rupa, sehingga yang muncul dalam kesadaran pembaca adalah bahwa kemiskinan itu merupakan akibat dari kemalasan mereka yang miskin. Kita tahu bahwa di sini terdapat cacat logika yang serius, yaitu blaming victim. Jika hanya 1-2 orang di Indonesia yang miskin, maka tidak kita boleh percaya bahwa dia mungkin malas ya. Namun jika ada puluhan juta atau bahkan ratusan juta masyarakat yang miskin, sebagaimana diungkap oleh Bank Dunia, maka sudah jelas bahwa struktur politik dan ekonomilah yang melahirkannya. Di media massa, kita juga tak pernah membaca investigasi atau masalah perpajakan kita. Apakah para oligarki itu memang telah membayar pajak? Dan apakah uang pajak telah sampai kembali kepada masyarakat atau bahkan hanya lembaga-lembaga perpajakan kita telah berfungsi sebagaimana mestinya? Tak pernah kita baca liputan mendalam tentang ini. Mungkinkah ini ada kaitannya dengan kenyataan bahwa media adalah bagian dari oligarki itu? Apa yang mengkhawatirkan ini dari sebuah bangsa yang dikuasai oligarki? Di atas jelas bahwa oligarki melahirkan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. Selanjutnya, ketimpangan ekonomi tinggi di masyarakat merupakan ancaman
karena tidak hanya membahayakan koherensi sosial, tetapi juga membahayakan stabilitas politik dan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa negara-negara dengan distribusi kekayaan yang lebih setara cenderung tumbuh lebih cepat dan lebih stabil dibandingkan dengan negara-negara yang menunjukkan ketidaksetaraan yang tinggi. Sementara itu sudah lama terdapat konsensus di kalangan ilmuwan bahwa korupsi dan kesejahteraan saling berkaitan erat. Kedua fenomena tersebut berinteraksi dalam lingkaran setan. Korupsi menyebabkan distribusi kekuasaan yang tidak merata di masyarakat, yang pada gilirannya diterjemahkan ke dalam distribusi kekayaan dan kesempatan yang tidak setara. Uslaner misalnya mengumumkakan bahwa akar korupsi terletak pada ketidakadilan ekonomi dan hukum. Rendahnya ketidakpercayaan umum yang tidak mudah berubah, dan pilihan kebijakan yang buruk yang mungkin cenderung berubah. Ketimpangan ekonomi memberikan tempat berkembang biak yang subur untuk korupsi, yang pada gilirannya menyebabkan kesejahteraan lebih jauh. Sama seperti korupsi yang terus-menerus, kesejahteraan dan kepercayaan itu tidak pernah berubah seiring berjalannya waktu. Menurut analisis Gar-Egal Intas untuk negara Uslaner, dia berpendapat bahwa ketimpangan yang tinggi menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga negara dan pada tingkat korupsi yang tinggi. Selanjutnya, tingkat korupsi yang makin tinggi melahirkan ketimpangan yang semakin membesar pula, yang membuat masyarakat terjebak dalam apa yang disebut dengan perangkap ketimpangan. Jika hari-hari ini politik kita mengeluh tinggi ongkos ekonomi untuk maju dalam sebuah pemilu legislatif, dalam pilkada, dalam pilpres, lantaran pemilih yang menurut mereka menuntut logistik, maka elit politik itu kita perlu melakukan introspeksi mengapa itu terjadi. Jawabannya sederhana, ya karena hilangnya kepercayaan kepada politik. Masyarakat berpikir untuk apa dukung seseorang calon dengan sungguh-sungguh, toh dia belum tentu akan memperjuangkan nasibku. Maka lebih baik aku ambil uangnya selagi bisa. Nah, studi terkini menunjukkan bahwa pemilih kita semakin pragmatis, bahkan hingga level pemilihan kepala desa. Pragmatisme dan musnahnya kepercayaan yang akut itu membuat mereka berprinsip, ambil saja uangnya namun jangan coblos orangnya. Biaya politik tinggi ini melahirkan dampak lainnya, yang maraknya korupsi elit politik yang membuat mereka berakhir di hotel Prodio atau di penjara. Mencermati dari semua area yang di atas, maka lebih dari kemiskinan, ketimpangan ekonomi, korupsi ataupun hancurnya kepercayaan di antara kita, bagi saya akibat oligarki yang paling mencemaskan adalah musnahnya imajinasi dan kaya kreatif kita. Ya, kita begitu terbiasa hidup dengan semuanya, sehingga perlahan kita melihat semuanya sebagai hal yang normal. Kita melihat semua itu sebagai takdir yang diberikan oleh Allah, seperti matahari yang selalu terbit di timur dan tenggelam di barat. Kita menghilangkan imajinasi tentang bagaimana ketimpangan itu bisa dihapuskan, juga korupsi dan oligarki, dan barangkali kita bahkan kehilangan kepercayaan, atau sama sekali tak kepikiran bahwa ketimpangan itu adalah konstruksi sosial. Demikian juga dengan korupsi dan oligarki. Dia bukan pemberian alam seperti halnya matahari dan udara. Kita terlalu biasa dengan vote buying dalam pemilu sehingga kehilangan imajinasi dan kepercayaan tentang adanya kemungkinan cara lain dalam memenangkan hati pemilih dalam pemilu. Kita terbiasa dengan berita korupsi sehingga kita kehilangan imajinasi dan kepercayaan bahwa politik yang berbeda adalah mungkin dan bisa kita lakukan. Kita baca kisah bayi Deborah yang meninggal karena dianggap tak mampu membayar sehingga ditolak rumah sakit tanpa rasa getir. Kita mendengar kabar 72 balita meninggal di Papua dan ratusan lainnya sakit parah karena gizi buruk sebagaimana kita baca di media-media yang lama. Sama seperti halnya di lampu-lampu merah atau stasiun-stasiun kereta, kita melihat seorang ibu mengemis dengan bayinya dan digendong dengan tiada lagi ada rasa bersalah. Tanpa rasa sama sekali terbit kesadaran ataupun sekadar pertanyaan bahwa jangan-jangan kita turut andil dalam memproduksi struktur sosial yang timpang ini, sehingga fakir, miskin, dan anak terantan kita biarkan berjuang di atas aspal di bawah terik kota. Di sini, ilustrasi awal saya di muka tentang kehidupan Belanda menjadi penting. Saya tidak menghendak mengatakan bahwa di Belanda semua serba indah. Namun, negara itu punya masalahnya sendiri.
Belanda tidak sendirian, ada negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Jerman, Norwegia, Finlandia, di mana prinsip keadilan sosial juga diberlakukan bahkan selevel dengan orang-orang yang tinggi. Namun, mereka memiliki imajinasi politik sedemikian rupa yang melahirkan sebuah kehidupan dengan keadilan ekonomi jadi pemandangan normal sehari-hari. Ya, problem politik kita menurut saya adalah keringnya imajinasi dan daya kreatif para pemimpin bangsa, sehingga kita mampu keluar dari jebakan-jebakan masalah sosial yang menjara hidup kita sehari-hari. Akhirnya, sebagaimana dituturkan oleh Ben Anderson, sebuah bangsa lahir karena adanya sekelompok manusia yang meskipun tidak bertemu satu sama lain, membayangkan diri mereka sebagai sama bagian dari sebuah bangsa. 200 atau bahkan 100 tahun yang lalu, saat Nusantara masih berupa kerajaan yang terpisah, ide akan sebuah bangsa bernama Indonesia adalah imajinasi yang tampak seperti utopia, tidak akan mungkin. Namun, kini sebuah bangsa bernama Indonesia telah hampir berusia 3/4 abad. Hari ini, imajinasi akan sebuah negara yang berkeadilan dan bebas dari oligarki, oleh korupsi dan ketimpangan itu mungkin tampak seperti utopia. Namun jika kita warga negara telah memulai membayangkan hal itu terwujud secara alami bersama hari ini, maka perwujudan akan imajinasi itu hanyalah masalah waktu saja. Semoga kita bisa menikmati negara yang betul-betul merasakan kesetaraan ekonomi secara nasional. Nah, itulah yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana ekonomi yang ada di Indonesia, kesetaraan yang memang sudah menjadi hal-hal yang sangat berpengaruh di Indonesia. Ketimpangan yang sangat jauh sekali antara kaya dan miskin telah menjadi gambaran kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.